Gitu. Mas nih kalau saya nggak salah, Mas kan juga brand ambassador Fujifilm ya? Oh ya, Oke. Nah mungkin bisa ceritain Mas awalnya bisa kerja sama Fujifilm nih gimana? nah ini salah satu cerita, ini mungkin salah satu yang tak tebut tadi, Gusti Allah itu bisa memberikan jalan kepada umatnya dengan cara yang lucu gitu kan ya. Ya karena Mas nggak pernah involved di dunia profesional gitu kan, enggak. kok tiba-tiba bisa. Ya mungkin ada pengaruh network, pengaruh itu, tapi gini Mas, ceritanya saya dulu itu pakai Nikon. Oke. Di digital sejak zaman analog saya pakai Nikon F801S, kemudian ganti Nikon F4, ganti Nikon F5, kemudian waktu masuk digital itu pakai Nikon D100 gitu. Nah, kemudian kan dulu Fuji sempat mengeluarkan kamera DSLR tapi memakai bodi Nikon. Iya. Jadi sejak zaman S2 Pro masih fine pix tuh. DSLR Fuji tapi lensanya Nikon karena bodi yang dipakai Nikon. S3 Pro terakhir S5 Pro. Nah, itu skin tone-nya bagus banget, Mas. Skin tone-nya bagus banget, kalau buat motret orang itu pakai kamera Fuji waktu itu, waduh keren banget. Tapi lemot gitu kan. Cekrek gitu, mau preview gambarnya itu lama karena filenya Fuji itu gede waktu itu. Artinya secara pengenalan ke Fujifilm itu sekitar tahun 2005-2006 ya, itu sebenarnya udah kenal. Habis itu kan Fuji nggak ada lagi itu. Nah, masih pakai Nikon gitu. Nah, kemudian tahun itu masih 3 bulan saya itu pindah dari DJP ke pengajar tadi, ke Pusdiklat Pajak itu di Kemanggisan situ. Jadi waktu pindah dari pajak ke pengajar itu kan penghasilan turun tuh Mas. Zaman dulu itu sebulan itu 5 juta lebih gitu. Saya bilang ke istri saya, turun berapa? 5 jutaan gitu. Istri saya ya sudah kalau kamu suka gitu kan. Nah, karena masih ada cuti yang belum saya pakai, saya itu pergi ke Myanmar. Yeah. Jadi saya kenal orang Myanmar fotografer itu, Aung Pyaose itu dari final Garuda. Garuda Foto Kontes, waktu itu saya juara, dia masuk, saya kenal sama dia, dia ngeliatin foto-foto sana kok bagus. Saya ngajak lah teman-teman Bang Arbaid, ya, Mas Romi Perbawa, Surabaya, kemudian Pak Zulkarnain Katili sama Pak Brawijaya yang sekarang Direktur Politeknik PU itu. Kesana ke Myanmar itu Mas, bawa Nikon. Pas ada festival Danau Inle. Jadi 3 hari itu kita kita motret di orang yang sedang berpesta, sedang merayakan dia namanya festival Danau Inle itu kan, dari kampung-kampung semuanya naik perahu itu Mas. Nah, di hari kedua atau ketiga gitu, saya pas mau ganti perahu ke perahu lain, perahunya goyang, perahu kecil itu. Saya nyebur ke danau, kamera saya kecelup semua. Waduh, udah saya sedih, stres gitu kan. Bener-bener stres gitu. Di kamar itu ada tertinggal 1 kamera, kamera dulu Fujifilm X100 yang pertama. Jadi kamera kan bentuknya bagus itu, cuman dibuat terbatas kan waktu itu. Saya nitip Niki Tanjung waktu ke Hongkong, saya beli itu, tapi ya masih agak lemot, cuman kan nggak bisa maju mundur kan, fix. Ya udah, yang lainnya sudah kecebur air gitu, saya sisa 7 hari itu motret pakai itu terus Mas. Cekrek, nggak damai banget gitu kan. Sedih sebenarnya, jauh-jauh ke sana, lainnya cekrek, saya cuma cekrek, udahlah. Kemudian pulang, pas hari keberapa itu tiba-tiba orang Fujifilm nelpon, saya dari Fujifilm Indonesia Pak. Oh, modern foto Mas. Bukan Pak, PT Fujifilm Indonesia. Iya, modern foto. Bukan Pak. Mereka itu mencari fotografer Indonesia yang memakai Fujifilm. Oke. Nah di situ saya nanya, tahu nama saya dari mana? Dari majalah Digital Kamera Indonesia Pak. Oke. Saya kan kenal sama Yuliandi, sama Mas Risadono, sama Rakus gitu kan. Nah mereka ngasih info, oh ada yang punya Fujifilm itu Mas Gatot, kasih nomor teleponnya, nelpon saya. Siapa yang ngatur seperti itu? Iya. Tiba-tiba, Pak bisa ke kantor nggak Pak? Siapa ini, orang baru nelpon kok ngatur-ngatur gitu kan. Kantor, foto-fotonya dibawa, ada foto-fotonya kan Pak? Oh ada, saya ke Myanmar pakai itu. Saya presentasi pakai foto-foto Myanmar itu di depannya Takahashi Sang, presidennya Fujifilm Indonesia yang pertama, dan beliau suka. Oke. Ya sudah, habis itu ngalir terus. Berarti sejak 2005 sama Fuji ya? 2011 officially pertama kali kenalnya. 2005 itu memakai Fuji, ada perkenalan, tapi kan belum ada Fujifilm Indonesia waktu itu. Nah dari 2011 itu kenal. Sampai sekarang officially gitu ya? Ya sampai sekarang masih pakai Fuji terus jadinya. Oke. Mas ngomong-ngomong, kalau biar sobat halo foto yang lain juga tahu, kalau misalnya seseorang diangkat jadi brand ambassador suatu merek, contoh Fuji gitu Mas, itu hak dan kewajibannya apa sih Mas? Oh, ada di kontrak Mas. Ada biasanya kontrak. Umumnya apa?
Apakah ada wajib posting berapa kali seminggu? Ya, sekarang kalau kontrak dari Fujifilm mungkin yang terakhir itu biasanya ya kalau kita disupport, ini kontraknya berlaku berapa lama, misalkan setahun gitu kan, disupport apa gitu, ya nanti kewajiban kita apa. Kalau di media sosial begini-begini, diatur detail, ya di perjanjian itu diatur detail, meskipun prakteknya biasanya saya ngalir aja, posting kalau dihitung kan pasti lebih banyak juga gitu. Kadang ini juga dan kalau ada workshop kita harus support mereka juga. Yang dilarang apa di situ ditulis biasanya, termasuk misalkan nggak boleh bekerja sama dengan produk brand lain yang serupa, brand lain yang serupa, gitu termasuk mungkin smartphone, ya beda-beda lah kontraknya seperti itu. Tapi kalau dulu nggak spesifik gitu, itu ada kontrak tapi kayak lebih, karena zaman dulu itu belum terlalu di drive di media sosial ya. Pasar industri fotografi. Mungkin kalau tahun 2010-an itu sosial media sudah ada, tapi pasar kamera sendiri masih di drive oleh pengaruh dari orang tersebut, ya. Dari ambasadornya itu. Bagaimana orang ini bisa menjangkau seorang lain. Foto-fotonya gitu. Seperti apa, kemampuan dia untuk bisa ini seperti apa. Kalau sekarang kan lebih banyak aktivitas di media sosial, bagaimana bisa mempengaruhi orang banyak lewat media sosial. Makanya sekarang banyak orang-orang produk berarti Mas. Ya, mereka support produk. Ya, support produk termasuk termasuk ya kalau Fujifilm dulu ngajak jalan-jalan. Saya ke Jepang itu berkali-kali, hampir semua pulau di Jepang sudah pernah ke sana bersama Fujifilm. Photokina, dulu masih ada Photokina di mana, di Cologne itu, pameran industri fotografi terbesar di dunia, Jerman ya, maksudnya di Jerman gitu. Saya dua atau tiga kali itu ikut ke sana, dikirim seperti itu. Ya, experience seperti itu kan nggak bisa dinilai dengan uang, tapi luar biasa gitu. Iya. Sih, menurut saya. Mas, tadi udah sempat dimention di depan. Saya mau nanya mengenai buku yang Myanmar Beyond Urban. Iya. Nah, ini buku ini mengenai apa sih, Mas? Ini ceritanya juga sederhana. Jadi sebenarnya gini Mas, fotografi itu kan sekarang larinya ke arah medsos semua ya. Jarang banget foto yang dicetak. Bahkan ini di jurnalistik juga seperti itu. Saya diskusi dengan Bang Oscar gitu, dunia foto jurnalistik pun sekarang mengalami dalam tanda petik pergeseran atau ancaman seperti itu. Ketika sekarang jurnalistik pun sudah nggak membutuhkan foto untuk dicetak. Zaman dulu foto kan dicetak gitu. Tapi masih adakah foto yang dicetak? Masih. Di mana? Pameran. Di mana? Di galeri. Di mana? Buku gitu. Dan ketika masih ada buat saya dan teman-teman, karena saya berlima itu kan, foto itu akan paripurna kalau ujungnya dicetak. Menurut kami gitu, kalau hanya foto, hanya kita potret-potret kemudian diposting di media sosial, di Instagram, ya itu cuma sekedar syarat saja. Foto belum paripurna, foto belum di ujung gitu, belum lulus lah ya, belum selesai. Gimana caranya? Yuk kita bikin buku misalkan gitu kan. Nah waktu itu, tapi kan kita bukan penulis. Kalau cuman kan banyak orang bikin buku kayak katalog Mas. Ada beberapa teman yang buat buku itu kayak katalog. Saya pergi ke Indonesia gitu, saya kumpulkan foto-foto terbaik gitu, kemudian dicetak jadi buku jual gitu. Jadi foto bagus, tapi sambungannya nggak jelas gitu. Cuman kayak katalog aja gitu. Nggak ada ceritanya gitu. Kita harus membuat buku cerita nih. Tapi kan kita bukan penulis. Nah kami waktu itu COVID dan gabut juga. Akhirnya kita pakai Zoom. Kita berceritalah tentang Myanmar itu berlima kan. Saya 3 atau 4 kali ke sana. Terus ada teman yang 2 kali, ada yang 3 kali, juga ada yang sekali. Kita bikin buku Myanmar itu. Nah, Mbak Indah Haryani penulisnya itu, yang nulis itu ikut di Zoom itu. Jadi kita ngobrol tentang Myanmar, yang pengalaman kita di sana. Kan kita nggak riset tentang Myanmar. Kita di sana hanya sebagai wisatawan foto biasa gitu kan. Tapi kan kita punya banyak cerita lucu di sana. Nah, itu yang kita ceritakan. Jadilah 4 atau 5 cerita gitu ditulis oleh Mbak Indah, tapi based on tingkah pola kami di sana gitu. Nah, kemudian foto-fotonya dipilih. Waktu itu karena kebanyakan kita laki-laki, gimana kalau kita editornya pakai perempuan, Mbak Swanti itu, biar ada emosi rasanya di situ gitu. Dan kalau kita pilih sendiri kita berantem Mas. Ini fotoku harus masuk, Orang lain foto kita dikumpulin sudah disusun sedemikian rupa, dan ketika jadi buku itu ya akhirnya kita punya satu karya yang tadi paripurna, warnanya, kemudian binding belakangnya itu nggak usah biar kayak buku Mong di Myanmar itu kan.
Nah seperti itu dan ya akhirnya jadilah buku itu. Buku ini masih dijual Mas sekarang berarti? Masih, tapi kalau mau beli di mana teman-teman? Ya, kalau teman-teman mau beli di Instagram saya ada link, tapi di beberapa toko di toko buku ada enggak? Enggak ada. Toko kamera ada di Fuji Shop, di BKP ada. Ini juga DOS itu saya juga mau nitip di sana gitu. Karena kita orang kerja ya Mas, jadi nggak bisa dalam tanda petik memasarkan buku foto itu, dan kita begitu sudah break even point, biaya cetak sudah ketutup kayak gitu, biarinlah, jadinya slow aja. Soalnya banyak teman-teman yang membuat buku foto bagus, pada akhirnya nggak punya bukunya itu sendiri. Bang Arbain Rambe punya buku itu, dia itu sampai pernah nggak punya kopi cetakannya. Mas Romi Perbawa, Rider of Destiny itu, dia itu sampai habis semua bukunya, dia sendiri nggak punya. Sampai kemudian nelpon aku cerita aku punya 2 gitu. Nelpon aku, Tut, mbok 1 buat saya. Loh, dia yang nyetak, yang bawa bukunya dia punya, saya diminta dia juga. Dan buku bisa jadi legacy ya Mas. Iya. Kalau kita upload di Instagram, besok Instagram tutup ya hilang semua legacy kita. Iya. Betul. Termasuk pengalaman saya membuat kayak semacam Zen atau buku foto story juga waktu saya di Denpasar, Sanur Kute itu Mas. Saya kan nyetak terbatas 200 pieces gitu. Sekarang habis. Saya di rumah tinggal 1, nggak tak apa-apain. Soalnya ya sudah habis, dan kemudian kalau mau nyetak lagi ya harus ini lagi, ngegas lagi gitu kan. Kayaknya ya udahlah, yang penting sudah ada 200 dicetak dan sudah dibuka teman-teman semua gitu kan. Jadi berarti kalau teman-teman masih pengen beli buku itu, Myanmar Beyond Urban bisa DM ke Instagramnya Mas. Bisa di situ. Sebenarnya ada link Tokpednya juga, saya minta teman yang ngurusin itu, Mas Dodi itu, tapi cobalah nanti kalau memang kita ngopi lagi, ini masih ada beberapa ratus buku ya gitu ya. Tapi ya biar slow aja sebenarnya gitu. Intinya bukan jualan. Iya. Intinya lebih ke legacy ya. Yang penting kita sudah punya paripurna, sudah pameran di showroom Fuji Film, kemudian di Semarang di Politeknik PU. Sekarang foto-fotonya ada di Semarang, mungkin nanti bawa ke Jogja juga gitu. Jadi lebih seperti itu Mas. Saya lihat di Instagram Mas ada Summit Kreatif. Iya. Itu apa? Summit Kreatif. Kayaknya kok produk isinya ya? Iya, Summit Kreatif itu terakhir itu saya diminta oleh Summit Kreatif Indonesia untuk Mas pakai tas Summit Kreatif dong. Wah, apa aja gitu ya. Saya biasanya kalau gitu meskipun sifatnya kerjasama, tapi kalau saya nggak cocok produknya, saya biasanya nggak pakai gitu, daripada saya nggak nyaman di jalan gitu kan ya. Nah, ternyata Summit Kreatif ya desainnya kan mirip-mirip sama Peak Design gitu kan. Tapi menurut saya materialnya lebih oke gitu, lebih weather resistance-nya lebih bagus, dan produknya juga lumayan itu. Ya udahlah gitu. Itu fotonya Mas yang ambil di katalog itu bukan? Oh enggak. Beberapa sih ini kalau di Indonesia kan mereka mau membuat campaign lagi gitu. Seperti itu sih. Ya salah satu brand tas yang meramaikan pasar Indonesia aja. Tapi itu tas fotografi Mas atau mostly tas fotografi, dan mereka pendekatannya untuk outdoor ya. Untuk adventure gitu. Cocok buat landscape-an. Ya, contoh untuk landscape-an, untuk ngabur 3 hari 4 hari ngilang dari kesibukan ya, cocok gitu. Nah Mas, ini mungkin untuk teman-teman yang akan terjun ke dunia fotografi profesional ya. Kan setiap fotografer pasti punya idealisme ya Mas. Cuma kadang-kadang idealisme ini kan tabrakan sama keinginan klien lah. Nah, ini sekarang mungkin pesan dari Mas gimana caranya menggabungkan idealisme sama kemauan klien. Karena kadang-kadang kan bentrok. Iya, itu kan sebenarnya kalau ilmunya itu bukan di fotografi lagi ya. Itu sudah melibatkan komunikasi sama itu. Mungkin karena saya bukan profesional, tapi saya kan melihat tuh Mas fenomena itu. Justru saya itu merasa salut dengan generasi muda sekarang gitu ya. Generasi Gen Z ke sana gitu, ke sini itu mereka orang-orang yang lebih pede untuk memasarkan produknya, dalam hal ini fotografi gitu. Kalau zaman dulu itu industri itu kan kayak mainstream aja Mas ya. Foto wedding gitu-gitu aja, foto pre-wedding gitu-gitu aja, termasuk perilaku pasar. Nah, mungkin sekarang itu ketika kita dalam tanda petik mengglobal, semuanya berpikir global, pasarnya juga.
Orang-orang sekarang kan ngelihat foto-foto di Instagram di mana-mana itu kan juga taste-nya terhadap gambar juga berbeda-beda. Nah, anak muda itu punya kepedean yang dahsyat di situ. Meskipun kadang-kadang juga ada yang offset, ada yang kecepatan, kadang gitu. Tapi mereka punya power marketing yang sesuai dengan environment pasar sekarang, Mas. Kadang seperti itu. Sehingga mereka berani menawarkan sesuatu yang out of the box itu. Ditawarkan, kemudian klien suka, gitu. Tetapi bukan hanya klien suka, kemudian dia bisa menjualnya dalam tanda petik jual mahal gitu kan. Ada yang dengan cara cara jualnya songong, sombong gitu. Ada yang memakai pendekatan yang berbeda, ada yang memakai media sosial yang kreatif seperti itu kan. Dan ya persaingan sekarang seperti itu gitu kan. Nah, mana yang kreatif ya yang bisa berbeda, dia akan yang terlihat oleh pasar nanti seperti itu sih. Nah, ini balik ke soal tadi Mas. Tadi kan Mas bicara soal jual mahal segala macam. Sedangkan di sisi lain sekarang yang lagi rame nih banyak yang jual murah juga kan Mas. Banting harga. Nah, kalau menurut Mas sendiri gimana sih Mas pendapatnya gimana mengenai yang banting harga? Karena ya kalau udah ngomong soal perut juga agak susah ya Mas. Iya, gitu. Benar-benar. Tapi itu kan area-area teman-teman yang profesional ya Mas ya sebenarnya ya. Ya biasanya ketika kita ngomong pasar terbuka kan ya seperti itu. Meskipun kadang saya suka berpikir ini prewedding 1,5 juta itu gimana ngitungnya ya mereka ya. Kadang seperti itu kan. Kadang timnya seperti apa, ini timnya seperti apa. Tapi ya menurut saya ketika pasarnya sudah terbuka seperti itu, mereka akan mencari ceruk-ceruk pasar sendiri. Semua masing-masing ada pasarnya. Yang 1,5 jutaan ya laku, yang 30 jutaan juga punya pasar sendiri gitu kan. Dan biasanya ini menurut pengalaman teman-teman yang profesional itu, misalkan kita tadinya sudah di angka 5 juta itu, mau ngegas naik ke 7,5 juta itu susah. Susah, betul. Karena pasar sudah melihat dia yang pasarannya sekian-sekian kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau banting harga juga untuk kedepannya nggak baik ya Mas. Karena akan dinilai sebagai fotografer yang di situ terus posisi. Karena branding sekarang itu kan penting Mas ya. Betul. Branding itu sekarang penting. Ketika kita sudah terjebak di branding yang dalam tanda petik murah, kita mau rebranding, mau menaikkan itu, saya cerita suksesnya itu kayaknya dikit banget di fotografi ya, Kurang lebih seperti itu ya. Berarti harus ada value lain yang ditawarin ya Mas sebenarnya. Iya, seperti itu sih. Karena harga bisa naik kalau kita ada value lebih gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu, dan pasar sekarang memang nyebar gitu sih Mas ya. Dan kalau value kayak lebih ke communication skill ya Mas. Itu gimana kita bangun bonding sama klien gitu ya. Ketika kita menawarkan ide, gagasan kayak gitu, karena ada klien yang sama sekali nggak menghargai ide gitu. Kalau melihat kamu di kampung itu Mas, foto 500.000 bisa. Ini kamera nggak dihargai, cuman jepret-jepret gitu doang ya. Cuman jepret-jepret gitu doang, itu kan berarti mereka sudah nggak mau. Dia hanya melihat pekerjaan yang dilihat dari mata dia, tapi nggak lihat untuk menuju ke sana seperti apa dan pekerjaan setelah itu bagaimana gitu kan. Jadi ini baru dari sisi pekerjaannya ya, belum ngomong ide atau gagasan itu. Betul. Padahal kalau sudah jalan kayak gitu, yang mahal itu kan ide, gagasan itu. Anak-anak muda sekarang yang idenya liar-liar itu kan, ya itu mereka dibeli mahal kan karena itu. Fotografer itu kan juga konsultan ya Mas, kalau saya lihat. Bukan sekedar tukang foto kayak benar. zaman dulu gitu. Ya seperti itu sih. Dan kalau saya lebih cerita kasus di institusi pemerintah sendiri, untuk menaikkan tes itu sendiri pun ya kita harus campaign juga Mas. Gitu. Jadi misalkan kalau di Kementerian Keuangan sekarang Instagramnya itu bisa ya mungkin kalau orang bilang kok one step ahead dari kementerian lembaga yang lain ya, karena merancang dan melakukan pelatihan, kemudian mengkampanyenya itu juga terus-terusan Mas, kita ngikutin itu gitu. Ya karena membangun citra itu paling enak lewat Instagram Mas, branding ya. Iya, benar. Gitu. Kalau milih fotonya Bu Menteri ini berapa kira-kira mana yang mau dipakai kayak gitu, kita sudah melihat, bahkan visual literasi sudah kita diskusikan di situ. Sudah ada di dalam salah satu pelatihan sudah ada yang bahas itu juga gitu. Jadi nggak asal comot gitu. Mas, itu kan fotonya Bu Menteri pasti banyak ya di setiap event. Itu sebelum tayang ada persetujuan dari Ibu dulu nggak sih? Ibu mau foto yang mana ditayangkan? Atau diserahkan 100% ke tim sosmed? Kalau di Kementerian Keuangan itu yang ngelola kan Biro KLI. Ya, Biro KLI itu yang ngurusin kehumasan, termasuk mengelola
medsosnya Bu SME ya, Bu Menteri ya. Biasanya sudah teman-teman di Biro KLI sudah ada beberapa orang yang dikhususkan untuk mengelola media sosialnya Bu Menteri. Sukanya seperti apa, nggak sukanya seperti apa, mereka udah tahu. Tapi Bu Menteri sendiri punya punya veto, sesekali dia beliau bisa posting sendiri gitu. Nah, biasanya kalau yang malah yang suka agak kemudian rame di medsos itu biasanya itu kok bisa jadi rame kayak gitu, itu ibu posting sendiri. Biasanya kayak gitu kan. Ya karena dia juga punya akses ke akun itu. Tapi Kementerian Keuangan serius untuk bagian itu, bahkan untuk kolek foto stok ya Mas ya, di Kementerian Keuangan itu Biro KLI sudah membuat yang namanya kayak program story post gitu. Jadi pegawai Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang jumlahnya 83.000 itu bisa posting di story post Kementerian Keuangan untuk mengkolek foto-foto, sehingga Kementerian Keuangan kalau mau membuat publikasi, kemudian membuat mencari footage dan lain-lain itu bisa dari situ. Tapi itunya ditulis juga sih. Seperti itu. Kita juga menghindari instansi pemerintah. Sekarang kan netizen itu kan julid dan kejam gitu ya. Kalau tahu kita ngambil fotonya orang tanpa ini, makanya kita harus kolek di situ juga. Harus membuat bank foto dan bank footage gitu. Untuk setiap event di Kementerian Keuangan Dan itu ya nggak murah sih biayanya kan. Kita kalau ya tahu sendiri kalau kayak gitu kan file-filenya harus kita simpan sedemikian rupa dan tiap hari nambah. Tapi itu bukan berarti setiap event ngikut ya Mas? Kebanyakan kalau event-event resminya Ibu selalu ada tim kehumasan yang mengikuti Mas. Bahkan biasanya sehari sebelumnya, Ibu besok mau ke Batam gitu, mereka jalan dulu ke sana. Mereka ambil foto, bantu narasi dan sebagainya. Dan perspektif kayak apa yang mau dibangun. Dan itu kayaknya sih judulnya mereka bekerjanya di Kementerian Keuangan, tapi di Biro KLI pada akhirnya mereka hampir nggak pernah ngomongin masalah keuangan, itu masalah komunikasi, masalah waktu, masalah ini. Benar. Seru. Iya. Nah Mas, ini kan sekarang videografi juga semakin marak ya. Kalau kita lihat juga di Instagram juga Reels tuh engagementnya jauh lebih tinggi daripada feed foto biasa. Nah kalau menurut Mas sendiri, apakah videografi ini akan menggeser fotografi? Mungkin kalau ini pendapat saya pribadi ya Mas ya, berkaca dari pengalaman-pengalaman masa lalu, bahwa videografi itu sekarang semakin populer ya. Sekarang semua orang motret, ngambil video juga, dan video itu sekarang lebih engagement dari masyarakat, dari khalayak di media sosial juga lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Mas, kan sejarah kan biasanya selalu berulang dan masing-masing membuat ceritanya sendiri gitu. Kan dulu pernah ketika kamera ditemukan dulu juga pelukis pada dalam tanda petik merasa terancam. Wah, ini Sandiaka Laning pelukis ini pekerjaan kita akan habis, sudah ada kamera yang gambarnya lebih bagus, lebih itu ya gitu. Tapi ternyata sejarah berkata tidak. Lukisan tetap jalan, di jalannya sendiri. Fotografi tetap jalan sendiri gitu. Dan di sekarang videografi kayaknya sih ke depan saya juga yakin seperti itu. Dan meskipun sekarang kita bisa membuat video secara personal pakai smartphone, kemudian nanti diedit pakai CapCut. Bahkan saya juga ngajarin bagian itu di kantor kayak gitu kan. Tapi menurut saya kalau untuk membuat video yang bagus, misalkan cerita yang bagus dengan video ya nggak sesederhana itu juga gitu kan. Seperti semua orang bisa juga ya. Artinya video tetap berlayar-layar ya, ada serius nanti akan jalan sendiri, mungkin larinya nanti ke film pendek, ke sinematografi, fotografi tetap ada gitu. Saya yakin itu sih. Karena pada dasarnya itu mungkin juga dunia ya. Jadi bahwa sekarang kita hybrid. Kalau dulu kan saya fotografer bukan videografer, tapi pada akhirnya kan semua orang hybrid, motret buat video juga. Tapi antara fotografi serius dan videografi serius tetap akan berjalan terus, menurut saya nggak akan hilang itu. Jadi malah saling melengkapi. Iya. Sekarang pameran foto tidak ada narasi video di satu pojok kayak gitu, ya mungkin monoton juga gitu. Jadi rasa multimedia itu sekarang kan
justru dari foto dan video itu. Mungkin sebentar lagi ditambah AI gitu. Iya. Nah, masuk soal AI nih. AI ini kan ada AI, terus sekarang juga foto editing semakin advance. Iya. Nah, kalau menurut semakin Mas mudah Gatot, ya. Betul. Kalau menurut Mas Gatot sendiri, sejauh mana sih Mas foto itu boleh diedit? Tergantung tujuan ya. Kalau saya itu di Instagram itu sering berantem dalam tanda petik dengan Bang Arbain itu kan karena itu kan ketika ngomong foto jurnalistik gitu. Kalau foto jurnalistik memang sudah ada biasanya masing-masing kantor berita, masing-masing penerbitan itu sudah mempunyai koridor aturan internal mereka sendiri. Tapi di lembaga-lembaga profesi kayak di Indonesia itu Pewarta Foto Indonesia itu kan juga ada aturan foto-foto seperti apa termasuk editingnya yang boleh dilakukan gitu. Itu kalau ngomong foto jurnalistik. Tapi kalau di luar itu menurut hemat saya ya tergantung kita sebagai fotografer, tergantung klien dan tergantung tujuannya untuk apa gitu. AI dan mungkin editing kayak gitu bukan dianggap sebagai satu hal yang membatasi, tapi justru di situ menjadi satu tantangan kita untuk berkreasi dengan lebih kreatif lagi gitu. Jadi biasanya kalau batasan itu kan mengekang kreativitas gitu kan. Ketika batasnya itu kemudian kita jebol gitu, nah kamu beradu kreativitas itu. Sekarang dulu orang fotonya bagus, fotonya laku karena pinter motret, alatnya lengkap. Kemudian karena pinter ngedit gitu kan. Ketika alat semakin murah, kemudian editing sekarang banyak dibantu AI juga. Apa yang mau kita adu? Ini kan bahkan AI pun semakin menjajah di sini, tapi saya yakin ide gagasan itu orisinil yang dari Tuhan itu tetap menarik untuk dikompetisikan itu. Karena aplikasi yang sama dipegang orang yang berbeda, hasilnya beda ya Mas. Kalau dari sisi pembelajaran Mas, sekarang ngajar edit foto sekarang jauh lebih gampang daripada 5 tahun yang lalu misalkan. Jauh lebih gampang dari 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang untuk seleksi subjek saja, biasanya kalau fotografer profesional itu kan kalau kita motret BOD, kemudian nanti kita seleksi akan dibuat layout gitu, backgroundnya diganti gitu. Hanya sekedar seleksi saja. Dulu itu ribet banget, apalagi bagian rambut. Sekarang select subjek, udah jadi. Selesai. Bahkan yang select subjek pun bagian kalau yang online lebih rapi lagi. Noise reduction, isu digital itu kan namanya noise itu kan sedemikian rupa dulu kan. Wah, ada namanya the noise, ada namanya banyak banget aplikasi plugin di Photoshop yang digunakan untuk mengurangi noise. Nah, sekarang bahkan sekarang di handphone bisa ngilangin noise gitu. Dan Photoshop sekarang pakai the noise yang online itu, udah langsung pinter banget gitu. Jadi yang ngajar sekarang gampang dan kita banyak dibantu itu sebenarnya. Tapi ya nanti kita kembalikan fotonya untuk apa gitu kan. Saya punya teman Hardianto Budiman itu kan composite foto itu. Jadi dia potret pakai kamera kemudian digabung-gabungin di Photoshop. Itu laku di dunia, dia dapat duit jutaan dari situ gitu. Bahkan masuk galeri juga, galerinya Pak Suheri Arno mengkoleksi fotonya Hardianto Budiman juga. Tapi Hardianto Budiman itu serius dan bertanggung jawab di situ. Foto-foto yang dipakai foto-fotonya sendiri memang gitu kan. Bukan foto comot sana sini, memang foto yang dia rancang sendiri, kemudian dikomposit sedemikian rupa, dan file yang dihasilkan pun menurut yang dia ceritakan ke saya juga file yang sangat layak untuk dicetak seberapa besar apapun gitu. Oke Mas, ini mungkin untuk closingan untuk teman-teman. Di samping harus punya skill fotografi yang baik dan punya mungkin skill editing yang baik ya Mas, untuk survive di dunia fotografi profesional, apa yang harus dimiliki oleh teman-teman? Positioning Mas. Setelah setelah positioning kan kita akan branding di situ. Dan agile. Kita harus selalu menyesuaikan kebutuhan pasar. Karena agilitas sendiri sekarang sesuatu yang menjadi PR bagi semua industri. Sekarang itu semua keahlian itu tiba-tiba hanya karena perubahan teknologi bisa menjadi hilang sama sekali. Kalau kita nggak agile, kita nggak bertahan gitu kan. Jadi kita harus siap dengan selalu perubahan banyak aja. Perubahan teknologi, perubahan pasar,
perubahan, bahkan COVID bisa mengubah semuanya gitu. Dan siapa yang bertahan di situ kan orang-orang yang agile. Orang-orang yang yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Betul. Artinya ya singkatnya sekarang kalau di fotografi juga teman-teman yang profesional di sana ya harus peka terhadap perubahan itu. Bahkan ke depan seperti apa? Mikir. Industri ini sekarang kok agak turun. Misalkan dan hanya karena postingan thread di medsos saja bisa jadi berubah loh pasar. Industri berubah. Misalkan yang sekarang baru hype tiba-tiba orang yang motret orang-orang naik sepeda, orang-orang lari kemudian menjualnya dengan harga mahal diributkan sekarang bisa jadi bulan depan peta berubah lagi gitu. Dan orang-orang yang sudah hidup di situ kemudian kalau nggak agile wassalam gitu. Misalkan tiba-tiba dilarang memotret orang tanpa izin dan memperjualbelikan kayak gitu. Misal bubar semua. Ya kita kalau nggak agile ya kita harus menyesuaikan diri situ. Tapi banyak kok teman-teman yang profesional di situ agile dan bisa hidup. Putra Johan itu dulu kan fotografer murni itu. Salah satu ex-fotografernya Fujifilm itu juga fotografer murni komersial di situ. Tiba-tiba ketika COVID datang kemudian assignment-nya batal semua. Saya juga banyak assignment batal sih Mas. Assignment workshop sampai berapa bulan ke depan tiba-tiba sampai bulan Juli sudah ada semua, tiba-tiba COVID batal semua. Tapi saya kan masih punya pekerjaan utama. Johan nggak punya. Apa yang dia lakukan dia agile. Ini kayaknya petanya sekarang itu orang banyak mengadakan kegiatan-kegiatan online. Nah, dia kemudian membuat jadi kayak mini broadcaster gitu ya. Jalan dan dia bisa hidup dari situ. Ketika pasar fotonya redup atau istirahat sementara, dia sekarang malah sudah alatnya dia lengkap dan dia orangnya juga nggak tanggung-tanggung kan. Kalau mau terjun dan dia belajar dari nol, saya tahu itu. Bertahan gitu kan, bertahan. Mungkin bukan bertahan juga, menyesuaikan diri dan akhirnya bisa lead di pasar mungkin. Mungkin seperti itu. Semua industri sekarang seperti itu dan fotografi juga seperti itu. Berubah terus. Tapi pandemi kemarin memang membuat orang jadi ya harus lebih pinter ya Mas. Karena ada banyak teman-teman kita yang juga tadinya kerja di media, lalu karena pandemi kena layoff, akhirnya foto di jalan tadi kan. Dan akhirnya malah yang mereka dapat ketika itu jauh lebih besar daripada ketika mereka masih kerja formal. Dan karena mereka foto di jalan, akhirnya mereka dulu kan waktu pandemi ya Mas, orang-orang penting pun kan naik sepeda, lari segala macam. Jadi akhirnya jadi buka pintu-pintu rezeki baru akhirnya begitu. Jadi pintu rezeki baru, kemudian ya namanya Indonesia gitu kan, karena untuk motret itu nggak perlu sekarang sertifikasi belum banyak yang menuntut, aja semua orang punya kamera bisa motret gitu kan, bisa masuk industri itu gitu kan. Akhirnya yang ngikutin jadi banyak, itu ngikutin jadi banyak jadi malah tadinya foto bagus kok sekarang malah jadi ganggu ya. Jadi itulah. Ya sekarang semua orang mendadak jadi fotografer ya, karena kemana-mana punya kamera di handphone gitu. Dan bisa mengaku fotografer. Kadang saya suka diskusi dengan anak muda fotografer baru itu kadang ya lucu, tapi ya saya seneng gitu kan, seneng dengan mereka kan ada like di situ tapi asik juga gitu. Kamu belajar ini cuma dari YouTube Om, dari YouTube gitu, dari YouTube. Padahal kalau ya nggak tahu, saya sampai sekarang pun meskipun banyak terutama hal-hal teknis itu cari referensi di YouTube, tapi kalau untuk pembelajaran yang terstruktur dan bagus mungkin YouTube bukan tempatnya gitu kan. Kadang kan kita nggak bisa mengkonfirmasi kebenaran itu seperti YouTube, itu. kita mesti cek orangnya siapa ya Mas. Tapi banyak orang yang dari YouTube, dari medsos kemudian dia tiba-tiba declare saya fotografer dan laku. Nggak salah kan? Nggak salah gitu kan. Ya karena sekarang tiba-tiba semua orang jadi influencer. Itu. Baik Mas, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman, monggo. Ada apa pesan ya? atau apa ya? Iya, mungkin satu hal ya ke teman-teman Halo Foto kayak gitu, terutama yang meramaikan pasar industri fotografi, entah sebagai fotografer profesional, entah sebagai fotografer amatir atau di industri fotografi gitu ya, atau penikmat fotografi. Ya sebenarnya kata fotografi itu setidaknya sampai sekarang itu masih menjadi kata yang menarik gitu ya, dan nggak akan pernah habis untuk dieksplor gitu. Jadi buat yang pehobi foto nggak usah takut, fotografi akan habis untuk dieksplor. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan fotografi. Kamera hanya alat gitu kan, kemudian lensa juga alat. Nah,
alat untuk mengambil gambar, gambar itu mau kita gunakan untuk apa itu kan luas banget. Ya. Jadi saya berdoa akan tetap hidup fotografi Indonesia dan akan banyak karya-karya indah di Indonesia, karya-karya baru dan fotografi Indonesia itu menjadi semakin meriah bukan hanya di jalanan saja gitu. Kan kita masih kurang ya di ruang pamernya, kita masih kurang. Penghargaan terhadap pameran, terhadap buku foto kita juga masih rendah. Kamera menghargainya tinggi, tapi begitu buku biasanya langsung orang kok mahal ya gitu. Masih sangat segmented ya. Iya, saya juga cerita ke teman-teman gitu. Kalau kamu sudah beli kamera, kemudian sudah bisa memotret, selanjutnya beli buku, baca buku. Karena ini nanti yang akan kita pakai gitu kan. Ya mungkin seperti itu sih ya. Saya karena masih praktisi dari satu sudut gitu, ya tetap yang menginginkan fotografi Indonesia maju, industri foto maju, termasuk Halo Foto ini kan bentuk industri fotografi baru gitu yang coba dihidupkan itu untuk menyongsong fotografi yang lebih menantang di masa depan. Kita supportin lah Mas, kita support ekosistemnya biar berkembang gitu. Terus gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Gatot. Thank you Mas Bimo, thank you teman-teman Halo Foto gitu ya. Oke, baik. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Mas Gatot. Pasti banyak hal positif yang teman-teman bisa ambil. Jangan lupa tonton terus podcast Halo Foto Story. Jangan lupa ajak teman-teman kamu untuk download Halo Foto, dapetin poinnya, tukerin merchandise gratisnya. Sampai ketemu lagi. Bye.